Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa nufikha fis-sur fasa'ika man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Artinya, dan ditiuplah sanggakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi. Matian, kecuali siapa yang dikehendaki Allah untuk tidak mati. Hanya ada beberapa orang, kalau dihitung lawan jari nang kada mati. Matian semuaan 40 tahun kemudian. Nah, 40 tahun kemudian ditiup sanggakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Jadi di dalam sanggakala yang kedua itu dititip seluruh arwah, seluruh roh dikumpulkan dalam sanggakala yang kedua itu. Begitu ditiup oleh Israfil, roh ini berterbangan menuju kuburnya masing-masing, sehingga bangkitlah yang dalam kubur itu. Dan Allah Ta'ala berfirman, fa iza nukira fin nakur fadzalika yauma idzi yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Artinya, apabila ditiup sanggakala, maka waktu adalah waktu datangnya hari yang sulit bagi orang-orang kafir, lagi tidak mudah. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhissimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dan artinya, dan mereka berkata, bilakah terjadi janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Orang-orang kafir itu berkata, apabila garang hari berbangkit itu kada percaya. Orang-orang kafir nang lain agama samawi. Kalau orang-orang kafir Nasrani-nya percaya, karena itu dari Taurat, dari Injil. Orang-orang kafir Yahudi-nya percaya hari kiamat itu, percaya, karena ini ada Taurat. Nang kada percaya ini bubuhan nang keharingan, nang kada berkitab. Orang-orang penyembah berhala, nah itu dia kada percaya adanya hari kiamat itu, apalagi adanya hari berbangkit kemudian. Mereka tidak menunggu selain satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka. Nah, kiamat itu hanya satu teriakan Israfil pada sanggakala itu, semuaan matian yang akan membinasakan mereka. Ketika mereka sedang bertengkar, ditiup sanggakala, matian. Padahal rahat berdebat. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun, dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Nang sedang di pasar kada sempat bulik matian. Bila Israfil meniup sanggakala, nang sedang di kantor, di sekolahan kada sempat bulik matian di situ juga. Dan ditiuplah sanggakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, sanggakala kedua, menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, aduhai celakanya kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur maksudnya. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah rasul-rasulnya. Maka jikalau tidak ada di hadapan orang-orang yang meninggal dunia selain huru-hara peniupan itu, niscaya demikian itu patut bahwa ditakuti.
Seandainya tuh kada ada huru hara dalam kubur, kada ada munkar nakir, kada ada siksa kubur, cuma ada tiupan sanggakala semacam aja, itu pun sudah patut untuk takwa kepada Allah. Artinya, apalagi ini macam-macam, ada siksa kubur, ada munkar nakir, ada ular di kubur, ada macam-macam. Andai kata itu kada ada, yang ada cuma hanya tiupan sanggakala, itu pun sudah mesti takwa kepada Allah. Sesungguhnya itu adalah peniupan dan teriakan yang dengannya pingsan. Pingsan yang di langit dan di bumi, yakni mereka mati maksudnya dengannya, dengan teriakan Israfil atau tiupan Israfil itu. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah, yaitu sebagian malaikat. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa an'amu wa sahibus sur qadil taqamal qarna wa hanal jabhata wa asghabil uzun yantaziru mata yu'maru bayampuh. Artinya, ujar Nabi, bagaimana aku bersenang-senang di dalam dunia ini, sedangkan petugas sanggakala Israfil memasukkan tanduk sanggakala ke dalam mulutnya. Jadi sanggakala itu dalam mulutnya sudah bersumpah di mulut Israfil, tinggal tiup aja lagi, kadang menunggu menit lagi sudah berandak berdahulu di mulutnya Israfil itu. Memiringkan dahinya dan mendengarkan dengan telinga, ia menunggu kapan disuruh maka ia meniup. Kada seorang mengambil lagi mencari ke situ kamari, kada terumpetnya itu sudah siap. Muqatil berkata, sanggakala adalah tanduk, artinya kayak tanduk loh potongannya. Demikian itu adalah bahwa malaikat Israfil alaihi salam meletakkan mulutnya atas tanduk seperti bentuk terumpet. Dan lingkaran kepala tanduk adalah seperti lebarnya langit dan bumi. Dan ia membuka penglihatannya si Israfil ini ke arah aras, menunggu kapan disuruh untuk meniup itu. Maka ia meniup tiupan yang pertama. Maka apabila ia meniup, maka matilah siapapun yang di langit dan di bumi. Artinya matilah setiap hewan karena sangat terkejut, kecuali yang dikehendaki oleh Allah, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat pencabut nyawa. Nah itu kada mati, ini tahan menghadapi tiupan Israfil itu. Nah sesudah matian semuaan di langit di bumi, kecuali berapa orang tadi, 4 orang tadi, kemudian Allah menyuruh malaikat pencabut nyawa agar mengambil roh malaikat Jibril. Mati Jibril. Kemudian roh malaikat Mikail, mati Mikail. Kemudian roh malaikat Israfil, mati Israfil. Kemudian dia menyuruh malaikat pencabut nyawa. Israel pun dicabut oleh Allah nyawanya, lalu ia mati. Nah saat itulah tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para makhluk bertahan setelah peniupan yang pertama di dalam barzakh selama 40 tahun. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan malaikat Israfil. Ini orang pertama hidup Israfil. Kalau orang yang paling terakhir mati Israel. Pemulaan hidup Israfil. Lalu dia, Allah menyuruhnya Israfil meniup yang kedua kalinya. Maka itulah firman Allah Ta'ala, thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Artinya kemudian ditiup sanggakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri dalam kuburnya menunggu putusan masing-masing. Nah, ini ngarannya hari berbangkit. Ini hari berbangkit. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.